Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sudah komunikasi sama itu si Mas Habib? Mas Habib itu sejak awal, malah sejak kok ternyata viral. Aduh, ayo kita ke rumah Bapak Bupati. Sebentar, Mas Habib itu teman? Masih ada, ya teman. Keluarga, masih ada keluarga. Asli juga NTB sana? Betul, jadi kita nunggu datang, sempat sakit lah, ini tertunda terus. Gitu. NTB itu kan banyak tuan guru ya? Ya. Saya dulu dekat dengan Tuan Guru Turmudi. Iya. Kenapa kok sampai begitu itu kenapa? So, kalau ilmu saya udah tinggi, udah luas, nggak mungkin kayak gitu. Saya kemarin ke sana, ke Sumbersari itu, ke Sepeturan. Karena memang sebelumnya itu ada pura yang sudah lama ada di situ. Kan ada pepundian itu, ya kan? Nah, yang di pepundian itu siapa yang buat video yang di pepundian itu, yang di pura itu? Oh itu, saya juga itu spontan. Yang nampel siapa yang nampel? Tangan saya. Hah? Saya. Sambil video sambil Iya. nampel. Yang di pura itu, di pepundian itu. Itu malah nggak paham kalau itu pura, taunya bangunan yang. Loh, tapi kan tahu itu kalau itu apa tempat yang apa namanya seidentik dengan Ya, dengan tempat ibadah kita. ibadahnya umat Hindu. Pernah ke Bali nggak? Pernah, tapi yang saya tahu ada kain hitam putihnya. Ya, iya, itu sama lah itu. Tapi enggak apa sih, mungkin karena spontan ya. Nah, setelah dari pura itu kan jalan, Oke. ya kan? Nah, baru di sana ada sungai itu. Ya, sampai jalan ke sana. Apa sih sampai jalan ke sana-sana itu? Penasaran lihat aliran sungai. Erupsi. Padahal itu daerah masih belum dibuka secara umum, tempat aliran lahar itu. Datang ke Lumajang kapan? Rombongan relawan masjid gabungan. Saya nebeng gitu. Jadi pas ke tempat erupsi habis duhur, mereka para relawan dengan pakaiannya lah. Ya, Relawan. Datang itu loh. Datang kapan? Itu saya lupa. Datang begini. Udah erupsi. Erupsi. Berapa hari setelah erupsi? Oh sudah lama sih. Sudah lama. Seminggu kira-kira? Mungkin awal-awal tahun baru gitu. Sudah Januari, udah lama, udah sebulan. Iya. Ada yang menghubungi untuk datang? Nggak ada, cuma inisiatif ingin lihatlah nanti membersamai orang-orang relawan. Terus pertama nyampe di mana? Di musola masjid itu kecil di pinggir jalan, kiri jalan. Nah, terus itu apa di situ? Kelompoknya apa di situ, di masjid itu? Kumpulan relawan yang dari Jogja. Ya, apa namanya apa? Seikatnya tim bersih masjid apa itu. Saya bantu. Memang enggak kontak sebelumnya ke siapa, ke si yang di sini siapa di kontak itu? Enggak. Kalau kontak enggak ada, kan sering apa itu namanya. Saya di Jogja kan di masjid-masjid kan ngajar TPQ itu, tahu lah kalau ada yang mau berangkat gitu. Terus pada mau, iya saya tak ikut gitu. Jadi baju seadanya, bukan baju relawan. Ya. Nggak kepikiran bahwa itu yang dilakukan itu akan jadi masalah, itu nggak kepikiran? Insyaallah. Itulah saya malah baru tahunya setelah kok diangkat di media gitu. Fakultas apa sih waktu di UIN? Bahasa Arab saya. Pendidikan, tarbiyah? Iya. Bukan ada, bukan? Bukan. Ada tarbiyah ya? Tarbiyah.
Dulu di pesantren. di pesantren Pesantren mana dulu? di Solo, di Al Mukmin. Oh, di Ngruki. Di pesantren Ngruki Solo. Ya. Al Mukmin. Nggak diajarkan tentang misalnya ada keyakinan lain, ada Belum sampai di sana mungkin ya saya mendalami, atau mungkin kekurangan saya juga dalam banyak memahami. sudah jadi Anak SMP pun diajari untuk menghargai agama lain. iyalah Sekolah itu diajari pelajaran sekolah sampai sekolah tarbiyah. Di SMP itu diajari SMP. umat beragama. SD sudah diajari Pancasila. kan ada gini Tunggal Ika. tempat ibadah. Kalau umat Islam masjid, nah gitu kan, Oke. ada musola. Kalau Buddha wihara, kalau Hindu pura, kan gitu. Kalau Nasrani gereja, kan ada begitu. Kan di sana ada gambarnya, simbolnya gitu. SD negeri ya. Mau Biasa. SD Islam, SD negeri semuanya ada. Malam. Anak saya SD Islam, TK Islam. Pelajarannya SMP sama. Islam semua anak saya. Nggak ada yang ngajari Iya. yang tidak menghargai agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Ya, ada itu. Udah gini, Oke. ini nanti akan ada pembahasan bersama saya, Pak Kapolres, Pak Dandim. Nanti akan memanggil Mas Advana untuk semua tokoh-tokoh yang ada di sini kita kumpulin. Nanti menyampaikan klarifikasi, sekaligus menyampaikan apa kemarin yang disampaikan soal motifnya di sini, data bagaimana, gitu ya. Oke. Ya, saya baru saja bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim menemui Hadvana yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Untuk perilaku yang mengganggu intoleransi kerukunan beragama yang ada di Kabupaten Lumajang. Tadi sudah saya tanyakan, saya klarifikasikan terkait dengan perilakunya, dan betul diakui itu perilakunya, termasuk juga yang menampel sesajen yang ada di Pepunden di Desa Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo. Jadi di Dusun Sumbersari itu memang ada pura yang sudah lama ada di situ, karena dulu juga sebagian besar di Desa Supeturang, Dusun Sumbersari itu ada beberapa yang beragama Hindu. Nah, termasuk sampai saat ini itu masih ada. Kemarin saya juga lihat lokasi pura dan pepunden itu. Pepundennya masih utuh. Jadi bangunan atau tugu pepundennya masih utuh. Dia mengakui itu. Kemudian yang kedua soal tendangan sesajen yang ada di tepian lahar aliran Semeru, yang waktu itu sebenarnya itu bukan tempat umum untuk dikunjungi. Tadi saya juga tanya terkait dengan latar belakangnya, apakah dulu di pesantren? Ya betul, dia di pesantren. Saya tanya pesantrennya mana, adalah pesantren Ngruki Solo. Saya tanya juga waktu kuliah di Jogja, kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga, jurusan pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah. Saya tadi juga menyampaikan soal pengetahuan keindonesiaan atau pengetahuan tentang kewarganegaraan lah ya, atau kalau dulu kita sekolah itu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila, atau PPKN yang sekarang. Nah, saya tanya apakah mengetahui tempat-tempat ibadah, kalau Islam masjid, kalau Hindu pura, kalau Buddha wihara, kalau teman-teman yang dari Nasrani gereja. Nah, saya sampaikan semua tentang itu. Nah,
Berikutnya, saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh jajaran Forkopimda akan membuat semacam Dewan Kehormatan Kerukunan Beragama untuk nanti akan mengklarifikasi semua berkenaan dengan perilaku-perilaku yang intoleran yang dilakukan oleh siapapun yang terjadi di Kabupaten Lumajang, termasuk yang dilakukan oleh Hadvana ini. Nah, forum atau majelis kehormatan itu yang nanti akan melakukan klarifikasi sekaligus pendalaman terhadap perilaku yang dilakukan oleh Hadvana. Insya Allah minggu depan kita akan lakukan forum klarifikasi itu. Kasus ini akan tetap bergulir ke ranah hukum. Jadi adapun nanti ada islah atau maaf-memaafkan, itu tidak akan berpengaruh sama sekali dengan proses hukum yang sedang kita tempuh. Jadi adanya Dewan Kehormatan atau nantinya apabila terjadi maaf-memaafkan, itu hanya sebagai pertimbangan dari persidangan pengadilan untuk pengurangan hukuman dari yang bersangkutan. Kemudian juga saya sampaikan bahwa dari pertama kasus ini Polres Lumajang yang menangani, jadi bukan Polda Jatim. Kami memohon bantuan backup Polda Jatim untuk membantu menangkap pelaku. Namun untuk penyidikan seluruhnya kami yang menangani. Seluruh tahapan penyidikan sudah kami lakukan, dari gelar perkara, pemeriksaan saksi ahli, kemudian SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan sudah kita kirimkan ke jaksa. Semuanya sudah berjalan dan bergulir, dan kami akan percepat kasus ini sehingga segera bisa naik ke kejaksaan dan persidangan.